Entschuldigen Sie, ich bin vom Kommandanten. Hai pecinta film dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Arya Story. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Persian Lessons. Film ini dirilis tahun 2020, dibintangi oleh Nahuel Perez dan Lars Eidinger. Film ini sendiri terinspirasi dari kejadian nyata dan berlatar belakang sejarah Perang Dunia Kedua, di mana saat itu tentara Jerman sedang berusaha menguasai daratan Eropa. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang pemuda Yahudi yang berpura-pura menjadi orang Persia untuk bisa bertahan hidup sebagai tahanan tentara Jerman. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlokasi di Prancis pada tahun 1942. Saat itu sekumpulan orang Yahudi sedang dibawa menggunakan truk ke suatu lokasi. Mereka adalah tawanan tentara Jerman. Di dalam truk itu, seorang pemuda meminta makanan kepada pemuda lainnya. Ia memberikan sebuah buku untuk ditukar dengan separuh roti. Buku itu ia ambil dari rumah orang Persia. Di dalam bukunya tertulis nama anak pemilik buku, Reza, dan sebuah kata bau-bau yang dalam bahasa Persia berarti ayah. Lalu truk berhenti dan semua orang Yahudi di dalam truk dieksekusi mati, kecuali satu orang. Machen Sie da was, ha? Genau gesehen, dass du dich erst fallen lässt. Ia adalah pemuda yang mendapatkan buku tadi. Pemuda itu menyangkal dirinya orang Yahudi dan mengaku sebagai orang Persia. Ini dilakukannya agar tidak ditembak. Sebagai bukti bahwa dia orang Persia, ia memperlihatkan buku yang tadi baru ia dapatkan. Akhirnya pemuda itu dibawa ke markas tentara. Di markas tentara, pemuda ini diserahkan kepada pimpinan dapur yang juga seorang chef bernama Klaus Koch. Kita sebut dia dengan Koch. Dua tentara ini bernama Max dan Paul. Saat itu Koch sedang memarahi tentara wanita yang bernama Elsa. Elsa ditugasi menulis daftar nama tahanan, tapi dia dimarahi Koch karena tulisannya jelek. Ich schreibe das immer so. Jetzt geben Sie keine Widerworte! Heil Hitler. Saat diserahkan kepada Koch, pemuda ini mengaku bernama Reza, sesuai tulisan tangan yang ada di buku itu. Sebenarnya nama pemuda ini Giles, tapi dari sekarang kita panggil dia Reza ya. Reza sempat diuji beberapa kata Persia. Koch masih belum sepenuhnya percaya kalau Reza ini asli orang Persia. Reza akan dipekerjakan di dapur, dan setiap selesai bekerja, dia harus menemui Koch untuk mengajarinya bahasa Persia. Di markas ini terdapat mes tahanan. Hampir semua tahanan adalah orang Yahudi. Setiap tahanan yang baru datang akan didaftar namanya. Mereka dikumpulkan untuk dipaksa bekerja, untuk selanjutnya akan dieksekusi. Tentara Nazi dikenal sebagai tentara yang kejam, khususnya kepada orang Yahudi. Mereka tidak segan untuk menyiksa bahkan membunuh tahanan setiap harinya. Sebagian tahanan bekerja di dapur yang menyediakan makanan untuk tentara dan tahanan lain. Tentara wanita yang bertugas mengawasi dapur ini namanya Elsa dan temannya Yana. Siang itu sambil merokok, Max menghampiri Elsa. Ceritanya Max ini sedang PDKT sama Elsa. Max sempat menceritakan tentang Reza kepada Elsa. Max curiga kalau Reza bukan orang asli Persia. Di dapur, Reza yang sedang bekerja memikirkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengajar Koch bahasa Persia. Tentu ini adalah tugas berat, karena Reza bukan orang Persia, dan untuk bertahan hidup mau tidak mau dia harus berpura-pura. Reza memutuskan untuk mengarang dan menciptakan kosakata Persianya sendiri. Reza memulai membuat kosakata dari benda-benda yang ada di dapur. Ia mengarang bahasa Persia untuk sendok, garpu, roti, daging, dan lain-lain. Di malam pertama mengajar, Koch bercerita pada Reza kalau dirinya berencana akan pindah ke Teheran setelah perang usai dan membuka restoran di sana. Untuk itu, dia ingin belajar bahasa Persia. Rencananya Reza diminta mengajar 4 kosakata per hari, sehingga dalam setahun Koch bisa belajar 1152 kata. Jika diasumsi perang akan berlangsung selama 2 tahun ke depan, maka setelah perang usai, Koch bisa menguasai lebih dari 2000 kosakata bahasa Persia. Lalu Reza mengajarkan kosakata yang sudah ia siapkan di dapur tadi. Setelah mengetahui bahwa Koch sangat serius dalam belajar bahasa Persia, hal ini membuat Reza semakin mempersiapkan dirinya, di mana setiap hari dia juga menghafal kata-kata yang ia ajarkan dan harus membuat kosakata baru. Esok paginya, Max menghadap Koch dan berkata kalau Reza bukanlah orang asli Persia. Koch tidak sependapat dengan Max karena apa yang dikatakan Max ini tidak bisa dibuktikan dan hanya berdasar pada asumsi pribadi Max saja. Lalu siang harinya, Elsa dibebaskan dari tugasnya mengisi buku daftar tahanan karena tulisannya yang tidak rapi, dan Reza akan mencatat ulang buku tersebut.
Merasa kesal, Elsa melampiaskan amarahnya pada salah satu tahanan di dapur. Weiß, dass das die Hände sauber sein müssen. Zurück an die Arbeit. Perser! Lalu Reza diberi daftar 40 kata yang akan dia terjemahkan. Saat makan siang, Elsa dihampiri Max. Lalu Elsa menceritakan dirinya kesal karena kehilangan tugas menulis buku tahanannya, yang kini tugas tersebut dialihkan kepada Reza. Karena keduanya sama-sama benci kepada Reza, akhirnya Elsa memberikan ide kepada Max untuk menyingkirkan Reza dengan cara membuatnya seolah-olah kabur untuk selanjutnya akan dibunuh. Sore harinya, Reza akan membuang limbah dapur keluar markas, di mana saat itu Max menjaganya dari belakang. Lalu saat sudah berada jauh dari markas, Max membiarkan Reza berjalan seorang diri. Hal itu sengaja dilakukan agar Reza kabur. Melihat dirinya tidak dijaga, Reza lantas berlari ke arah hutan. Di sana ia bertemu dengan tentara tua. Sepertinya tentara ini dari batalion yang berbeda. Dia tidak membunuh Reza dan memberitahu bahwa hutan ini dikelilingi ladang ranjau dan rawa, jadi tidak mungkin dirinya kabur. Reza disarankan untuk kembali. Lagi pula kemanapun dia bersembunyi, tentara Nazi akan menemukannya. Reza mempertimbangkan kemungkinan dirinya akan dibunuh jika tertangkap dan memutuskan untuk kembali ke markas. Elsa dan Max terkejut melihat Reza kembali ke markas. Setelah itu Reza diajak Ko ke kantornya. Di sana, Reza ditugaskan untuk menyalin ulang buku daftar tahanan. Setelah selesai menulis, melihat daftar nama itu, akhirnya Reza mendapatkan ide. Reza menggunakan penggalan kata dari setiap nama tahanan. Kata itu dia gunakan sebagai kosakata baru untuk bahasa Persia karangannya. Karena Reza juga harus menghafal setiap kosakata ciptaannya, hal ini menjadikan Reza hafal akan nama-nama tahanan. Michel. Merci. André. Claude. Sel Ofi. Keesokan harinya, Koh menghadap komandan. Di sana Koh ditanya mengapa dirinya sangat bersemangat belajar bahasa dari seorang tahanan. Koh memastikan dirinya tidak berniat apa-apa dengan tahanan itu dan hanya menggunakannya untuk belajar bahasa Persia. Hal itu dilakukan karena punya rencana pindah ke Teheran setelah perang berakhir. Lalu Koh ditugaskan untuk menyiapkan makanan terbaik untuk acara piknik bagi tentara besok. Dalam menyiapkan hidangannya, Koh dibantu Reza. Keesokannya saat acara piknik, Koh meminta Reza untuk menyiapkan roti. Saat itu Koh bertanya kepada Reza, apa bahasa Persianya pohon? Reza menjawab Raj. Saat itu Reza membuat kesalahan karena kosakata Raj sudah ia gunakan untuk kata roti. Koh merasa Reza menipu dirinya selama ini dan langsung menghajar Reza. Warm und rot? Rot und du hast mich betrogen. Zum Glück habe ich mir nur eine Scheibe Brot genommen. Dankeschön! Setelah makan-makan selesai, Koh meminta kepada Max untuk memindahkan Reza ke tambang besok dan memastikan Reza mendapat pelajaran. Di lokasi tambang, Reza dipaksa bekerja, di mana jenis pekerjaannya sangat mengandalkan kekuatan fisik. Hal ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukannya di dapur. Weiter! Malam harinya, Max bertemu Paul. Max meminta Paul untuk menggantikan dirinya menjaga tambang besok karena Max akan mengajak Elsa kencan. Max juga menitip Reza untuk diberi pelajaran. Keesokannya, saat berada di tambang, Reza terjatuh. Reza mengeluh kelelahan dalam bahasa Persia miliknya. Hal itu didengar Paul yang lantas membawa Reza kembali ke markas. Di dalam markas, Reza hampir tak sadarkan diri dan terus mengigau. Paul penasaran apa yang dikatakan Reza. Lantas Paul membawa Koh untuk melihatnya. Koh mendengar Reza berbicara menggunakan bahasa Persia yang ia pelajari. Reza berkata, "Ibu, aku ingin pulang." Lantas, Koh beranggapan Reza memang benar orang Persia. Bring ihn auf die Krankenstation. Du kommst mit mir. Wirklich nicht, was ich da sage. Ich habe Koch schon gesagt, dass du... Setelah Reza pulih, Koh meminta maaf dan kembali meminta Reza mengajari dirinya. Keesokan harinya, Max dan Elsa sedang makan dan saat itu mereka menggosipkan sesuatu tentang komandan. Hal ini didengar Yana yang kemudian melaporkan kepada Koh bahwa Elsa telah melakukan penyebaran informasi pribadi yang tidak etis.
Lantas Koh menghadap ke komandan. Ia membicarakan tentang perintah komandan untuk memindahkan seluruh tahanan. Koh meminta agar salah satu tahanan tidak dipindahkan karena Koh masih membutuhkannya. Tahanan yang dimaksud adalah Reza. Awalnya komandan tidak mengabulkan permintaan Koh. Komandan beralasan ada rumor beredar tentang Koh dan Reza. Koh dikabarkan berlaku tidak adil dan pilih kasih kepada Reza sebagai tahanan. Tapi Koh menyangkalnya. Koh saat itu juga menceritakan tentang gosip yang beredar tentang komandan. Akhirnya komandan mengabulkan permintaan Koh. Malamnya, Koh kembali berlatih bahasa Persia dengan Reza. Saat itu Koh menunjukkan perkembangan yang bagus, di mana Koh tidak hanya menghafal kata, tapi sudah bisa menggunakannya untuk berbicara. Koh lantas memberitahu Reza bahwa ia akan dipindahkan ke kebun sementara, selama tahanan lain dipindahkan ke Polandia untuk dieksekusi, dan Reza akan kembali ke dapur dalam beberapa hari. Paginya semua tahanan dikumpulkan, sedangkan Reza dipindahkan ke kebun. Dalam beberapa hari setelah kembali ke markas, Reza melihat markas sudah kosong, semua tahanan lain sudah dieksekusi. Selanjutnya markas diisi kembali dengan tahanan baru. Reza menanyakan setiap nama dari tahanan saat bertugas membagikan makanan. Dari nama-nama tahanan tersebut, Reza kembali membuat kosakata baru untuk selanjutnya Reza ajarkan kepada Koh. Malam harinya, Reza berkenalan dengan tahanan baru asal Italia bernama Marco dan adiknya yang bisu Jacob. Saat itu Reza bilang ke Marco bahwa setiap malam dia menghadap perwira tentara untuk mengajarkan bahasa Persia. Di pagi hari, Reza melihat Jacob dan Marco dipukuli tentara karena terjatuh saat bekerja. Saat mengajar Koh, Reza diberi hadiah makanan enak. Reza minta agar bisa membawa makanan itu ke markas. Tapi akhirnya Koh membekali Reza dengan daging dan roti kaleng. Reza membawa daging dan roti itu untuk diberikan kepada Marco dan Jacob. Reza tahu mereka berdua tidak makan karena insiden tadi pagi. Saat itu Jacob nampak sakit sehabis dipukuli. Marco berterima kasih dan merasa berhutang budi kepada Reza. Karena jika malam itu mereka tidak makan mungkin Jacob sudah mati. Keesokan harinya datang tahanan baru. Max menanyakan warga negara tahanan dan mendapati terdapat satu orang Persia. Max merasa senang dan berencana untuk mempertemukan orang Persia itu dengan Reza. Max masih belum percaya kalau Reza adalah orang Persia asli. Namun tak diduga saat dihampiri orang Persia itu sudah mati. Max marah dan hendak membunuh Reza. Tapi akhirnya Marco bicara dan mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh orang Persia itu. Lalu Marco ditembak. Di ruang makan perwira, komandan mengabarkan bahwa Angkatan Udara Sekutu telah mengebom jalur kereta dan rencana besok akan dilakukan pemindahan dan eksekusi tahanan. Koh lantas memberitahu Reza bahwa dia akan dipindahkan ke perkebunan lagi untuk menghindari eksekusi. Malam itu di dalam markas, Reza bertukar jaket dengan Jacob. Reza merasa putus asa hidup dalam ketakutan dan berencana untuk ikut dengan tahanan lain besok untuk dieksekusi. Keesokan paginya saat tahanan dipindahkan, seorang perwira melihat Reza ikut dalam rombongan. Lalu perwira itu memberitahu Koh. Koh lantas menyusul Reza dan memisahkan Reza dari rombongan. Hal itu sempat diprotes salah satu tentara, namun Koh mengancamnya. Das bekommen Sie Ihren Das ist niemand für mich. Einfach nur ein stummer Junge aus. Di malam hari, suasana dalam markas menjadi tegang. Dalam rapat bersama para perwira, komandan menginfokan bahwa Amerika dan sekutunya telah bergerak menuju garis depan. Komando pusat di Berlin telah memerintahkan markas untuk dievakuasi. Semua pekerjaan dihentikan, semua bukti akan dimusnahkan dan tahanan yang tersisa akan dieksekusi. Ini merupakan saat yang genting di mana nampaknya Jerman harus pindah dari Prancis dan perang mungkin akan berakhir. Koh bergegas menyiapkan diri untuk rencananya kabur ke Teheran. Sesaat sebelum semua tahanan akan dieksekusi, Koh masuk ke markas dan membawa Reza bersamanya. Hal ini terlihat oleh Max yang lantas melaporkan hal itu ke komandan. Tetapi komandan tidak peduli dan mengusir Max. Saat itu komandan sedang sibuk memusnahkan barang bukti termasuk dokumen daftar nama tahanan. Koh dan Reza tiba di tengah hutan. Di sana mereka berpisah. Koh membebaskan Reza dan Koh akan berjalan menuju pangkalan udara untuk selanjutnya pergi ke Teheran. Setibanya di bandara, Koh sedang diperiksa dokumennya oleh penjaga. Saat itu, Koh berbicara dengan bahasa Persia yang sudah ia pelajari. Namun tidak ada penjaga yang mengerti apa yang dikatakannya. Koh lantas dicurigai sebagai orang Jerman dan akhirnya ditangkap. Di tempat lain, Reza sudah berada di kamp sekutu Amerika dan saat itu sedang diwawancara.
Ia ditanya berapa jumlah tahanan yang ia lihat di sana dan apakah Reza bisa menyebutkan beberapa nama yang ia ingat. Informasi ini dibutuhkan karena buku daftar nama tahanan yang telah dibakar oleh pihak Jerman. Reza menjawab, di sana ada sekitar 25.000 tahanan, dan Reza mengingat sekitar 2.800 nama dari mereka. Hal ini tentu membuat orang itu terkejut dan tidak percaya. Namun dengan perlahan, Reza menyebutkan satu demi satu nama-nama yang dia ingat, yang lantas membuat semua orang di ruangan itu takjub. Dan film pun tamat. Roberto Osimo, Milan Malkovic, Boris Simic, Luca Levi, Didier Levy, Zara Zofin, Jean-Marcel Meinmann. Menurut saya, ending film ini sangat menyentuh sekaligus mind-blowing ya. Bagaimana seseorang demi bertahan hidup, dia mengarang bahasa ciptaannya sendiri. Uniknya, ide kosakatanya diambil dari nama-nama tahanan, dan hal itu sangat berguna karena dari bahasa karangan itulah nama-nama korban perang bisa didata. Akhirnya, pesan yang mungkin bisa kita dapatkan dari film ini adalah, suatu hari kreativitas mungkin akan menyelamatkan hidupmu, jadi tetaplah kreatif. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, silahkan komen dan like jika kalian suka. Saya undur diri dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.